Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang baru nonton video ini. Kenalin, nama aku Hasna. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini di sini aku mau bahas aku mau review satu buku ini. Nah, sebenarnya buku ini tuh udah lama banget aku baca. Judulnya adalah Smarter, Faster, Better. Ubah hidup dan tim Anda dari sibuk menjadi produktif. Ini buku penulis buku laris The Power of Habit, karya dari Charles Duhigg. Ini bacanya apa ya? Charles Duhigg. Ya, pokoknya itulah ya. Nah, jujur kalau menurutku ini bukunya lumayan bagus, apalagi buat teman-teman yang ingin membangun sebuah tim yang baik, ingin membangun kebiasaan yang baik, ingin membangun perusahaan, juga bagus banget bukunya. Nah, di sini aku mau menyampaikan sebenarnya banyak banget ya isinya, cuman aku mau nge-review sedikit yang menurut aku benar-benar ini memorable banget di pikiran aku, di otak aku tentang buku ini ya. Jadi dalam buku ini tuh dia menjelaskan bahwasanya cara membangun tim yang baik itu aku rangkum ada tiga hal gimana cara kita bisa membangun tim yang baik, perusahaan yang baik, organisasi yang baik. Itu ada 3 cara, dan dia di sini menjelaskan sebuah kelompok atau organisasi atau perusahaan yang baik itu yang seperti apa sih gitu. Nah, yang pertama itu atasan tidak menghakimi bawahannya atau anggotanya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman mungkin pernah ya merasakan lagi ada di suatu perusahaan. Nah, mungkin ada atasan-atasan itu yang suka menghakimi gitu. Jadi ketika ada bawahannya yang salah itu langsung dihakimi, sedikit-sedikit langsung dimarahi, sedikit-sedikit langsung dibentak, sedikit-sedikit langsung evaluasi, gitu-gitulah pokoknya. Nah, dalam buku ini itu dia menjelaskan bahwasanya kalau perusahaan yang baik, kalau organisasi yang baik itu atasan itu tidak serta-merta langsung menghakimi bawahannya gitu ya, tidak serta-merta langsung menghakimi atau langsung menyalahkan anggotanya gitu. Nah, contohnya itu seperti ini ya, misalkan kalau di sini diceritain, jadi ada 2 kelompok ya, ada 2 kelompok. Ini ada di suatu rumah sakit ya, jadi dia meneliti ada di 2 rumah sakit. Nah, yang rumah sakit yang pertama itu dia sebenarnya rumah sakitnya itu bagus, rumah sakitnya itu terakreditasi, terus terkenal disiplin, bagus lah pokoknya, pelayanannya juga baik kayak gitu ya. Nah, tapi di buku ini tuh dijelaskan bahwasanya sebenarnya sistem dalam rumah sakit itu tuh nggak bagus gitu. Kenapa? Karena perawat yang ada di sana itu mereka sering dihakimi oleh atasannya, sering dimarahi dan semacamnya gitu ya. Nah, dampaknya apa? Efeknya apa ketika para anggota atau si perawat ini tuh disalah-salahin terus gitu. Nah, iya, jadi sebenarnya bahaya banget ya, karena dampaknya ketika para anggota ini sering dimarahi, sering dihakimi oleh atasannya, itu adalah mereka jadi takut untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kalau misalkan di dunia rumah sakit ya, ini bakalan bahaya banget ketika para anggota atau perawat ini tuh mereka tidak melaporkan kesalahan mereka gitu ya. Bayangin aja gitu, ketika mereka salah ngasih obat, mereka salah ngasih infus, mereka salah nih tapi mereka nggak lapor karena takut gitu ya. Karena ketika mereka melapor, mereka sudah tahu nih mereka bakal dimarahi, mereka akan dihakimi seperti itu. Nah, sedangkan untuk rumah sakit yang kedua, di mana sebenarnya mereka ini bukan rumah sakit yang bagus-bagus banget, akreditasinya tuh enggak, jadi biasa aja. Tapi mereka ini bagus banget untuk
tatanan atau apa tuh namanya istilahnya, bagus dalam hal internalnya mereka ya. Kenapa? Karena ketika si perawat-perawatnya ini melakukan kesalahan, mereka itu tidak takut untuk mengutarakan kesalahan mereka. Jadi para atasannya ini mereka lebih terbuka gitu, lebih terbuka. Terus juga kalau misalkan ada perawat yang melakukan kesalahan, mereka nggak langsung menghakimi gitu, tapi mereka membicarakannya dengan baik-baik. Terus mereka merangkul gitu ya. Pokoknya intinya para atasannya nggak menghakimi gitu, nggak langsung menyalahkan, tapi justru dirangkul, diberikan nasihat baik-baik. Jadi dari atasan ke bawahan itu mereka sangat friendly banget, dan ya seperti keluarga sendiri gitu, seperti teman sendiri kayak gitu. Jadi para perawatnya atau bawahannya ini nggak ngerasa takut gitu untuk menyatakan kesalahan gitu ya. Nah, dari dua rumah sakit ini sebenarnya terlihat banget perbedaan. Kalau misalkan rumah sakit yang pertama yang A tadi, ini sangat sedikit sekali ditemukan kesalahan gitu ya. Nah, sedikit ditemukan kesalahan itu bukan karena memang nggak ada kesalahan di sana gitu, tapi karena memang tidak ada laporan melakukan kesalahan, atau sangat sedikit sekali, minim sekali adanya kesalahan yang ketahuan kayak gitu ya. Jadi kebanyakan kesalahan yang ditemukan itu karena memang terlihat atau terlihat langsung oleh mata, bukan karena laporan atau dari perawat itu sendiri yang melapor. Seperti itu, beda seperti rumah sakit yang kedua. Kalau rumah sakit yang kedua itu ditemukan banyak sekali kesalahan karena memang ada laporan, dan dengan adanya laporan itu, nah mereka jadi banyak berevaluasi, jadi semakin baik setiap harinya seperti itu. Jadi itu ya perbedaan dari kedua rumah sakit tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang pertama tidak menghakimi bawahan atau anggotanya gitu ya. Lalu yang kedua, para anggota bebas mengemukakan ide-ide gila atau ide-ide out of the box. Nah, jadi untuk poin yang kedua ini, jadi para anggota itu mereka bebas mengemukakan ide-ide gila atau out of the box-nya ya. Nah, kalau misalkan perusahaan yang bagus itu para anggotanya itu mereka bebas mengutarakan ide-ide mereka gitu kan. Beda sama perusahaan atau organisasi yang para atasannya itu membatasi pikiran-pikiran para anggotanya gitu ya. Contohnya nih, misalkan kita sering banget kan nemu perusahaan kayak misalkan ada peraturan-peraturan nih, peraturannya itu udah dibuat sama atasannya, dan para anggotanya tuh nggak boleh kayak istilahnya nggak boleh berpendapat, terus nggak boleh membantah ide-ide para atasan, terus nggak boleh para anggotanya itu menganggap ide-ide para atasan itu jelek dan sebagainya gitu. Jadi mereka itu benar-benar kayak membatasi pikiran-pikiran para bawahannya gitu loh. Jadi para bawahannya tuh nggak boleh kayak berbeda pendapat, nggak boleh, terus nggak boleh juga kayak mengutarakan pendapat mereka, nggak boleh berimajinasi, bener-bener kayak semua itu harus nurut, semua itu harus sesuai sama pikiran para atasan kayak gitu. Jadi bener-bener kayak terbatas banget gitu untuk si para anggotanya ini mengemukakan pendapat atau imajinasi mereka kayak gitu ya. Jadi yang kedua, untuk perusahaan yang bagus, yang baik itu adalah para anggota itu mereka bebas mengemukakan ide-ide gila atau out of the box-nya gitu ya. Terus yang ketiga, yang ketiga ini adalah ciri tim yang baik atau perusahaan yang baik gitu ya. Nah, ciri yang ketiga itu adalah para anggota jadi yang ketiga ini adalah para anggota bebas mengkritik bos atau atasannya. Nah, ini menarik banget ya. Jadi para anggota itu mereka justru bebas mengkritik atasannya gitu. Jadi perusahaan yang baik, tim yang baik, organisasi yang baik itu justru adalah mereka yang para anggotanya itu justru mengkritik para atasannya. Nah, justru mereka itu yang mengkritik, terus mereka yang nyuruh, mereka tahu mereka harus berbuat apa, dan mereka tahu para atasan itu harus melakukan apa. Sampai sebegitunya gitu perusahaan yang baik atau organisasi yang baik itu justru yang seperti itu gitu ya. Nah, contohnya itu misalkan kayak gini,
misalkan aku anggota ya, aku tuh anggota. Nah, aku tuh tahu apa yang harus aku lakuin. Aku tuh tahu, aku tuh misalkan perawat gitu ya. Aku tahu aku harus melayani pasien-pasien, perawat-perawat kayak gitu. Nah, terus aku tuh menemukan adanya bukan keanehan ya. Aku menemukan adanya kekurangan dari rumah sakit itu gitu. Misalkan apa ya, contohnya apa ya, misalkan waktu pagi-pagi itu harusnya para perawat itu berkunjung ke pasiennya secara rutin, ke kamar-kamar secara rutin, misalkan seperti itu. Nah, misalkan di rumah sakit itu nggak ada aturan seperti itu. Nah, aku tuh justru kasih saran, mengkritik atasan gitu ya, boleh nggak minta tolong dibuatkan peraturan baru gitu. Bahwasanya setiap pagi itu para perawat itu harusnya berkunjung ke bilik-bilik kamar-kamar pasien kayak gitu. Jadi sampai sebegitunya itu ya. Jadi di buku ini itu dijelaskan kalau perusahaan yang baik, perusahaan yang bagus itu ya, organisasi yang bagus itu justru para bawahannya atau para anggotanya itu mengkritik atasannya, mereka malah menyuruh atasannya, mereka justru kayak menghimbau atasannya gitu sampai sebegitunya gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena justru ya para anggota ini sebenarnya mereka tuh lebih mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada di perusahaan itu gitu. Nah, semakin para anggota ini mengetahui kekurangan yang ada di perusahaan itu, mereka justru semakin memberikan masukan dan juga saran kepada para atasannya gitu ya. Jadi semakin para bawahan itu mengkritik atau memberikan saran kepada atasan, itu justru perusahaannya semakin baik dan semakin bagus seperti itu ya. Nah, ini juga terbukti. Jadi di buku ini tuh dijelaskan ada perusahaan di Jepang, itu namanya perusahaan Toyota. Aku kurang inget juga ya, kurang inget perusahaan apa, pokoknya seinget aku sih Toyota ya. Jadi di buku ini tuh dijelasin kalau misalkan di perusahaan Toyota tersebut itu kenapa sih perusahaan mereka tuh bisa bagus gitu, kenapa perusahaan mereka itu bisa maju gitu ya, karena para anggotanya itu mereka itu mengkritik para atasannya gitu, dan mereka itu malah menyuruh atasannya gitu. Jadi mereka tahu ini besi yang ada di bagian ini jelek nih gini, minta tolong buat diperbaiki gitu, minta tolong buat diperbaiki ulang gitu. Jadi ya anggaplah kayak quality controlnya gitu ya. Jadi justru para anggota ini mereka quality controlnya tuh lebih teliti, dan mereka benar-benar tahu gitu, mereka menginginkan perusahaan mereka itu bagus gitu. Jadi mereka nggak asal-asalan kerja, mereka nggak asal selesai, tapi mereka benar-benar seakan-akan mereka itu bosnya gitu, seakan-akan mereka itu yang pemilik dari perusahaan itu sampai sebegitunya. Jadi seakan-akan mereka itu pemiliknya gitu ya. Teman-teman bayangin aja kalau misalkan teman-teman itu ngerasa pemiliknya, ngerasa jadi bosnya, pasti teman-teman itu akan memberikan yang terbaik. Ketika teman-teman itu melihat produk kalian kok ada cacatnya ya, pasti kalian itu nggak akan menyembunyikan cacatan itu, tapi kalian pasti akan memperbaiki dan menyuruh bagian itu atau atasan atau siapapun, pokoknya yang bagian itu untuk diperbaiki lagi sampai benar. Nah, sampai sebegitunya itu ya. Jadi ini kalau aku rangkum, perusahaan yang baik, organisasi yang baik, tim yang baik itu ada 3 poin sebenarnya. Yang pertama itu atasan tidak menghakimi para anggota. Lalu yang kedua, para anggota bebas mengemukakan ide-ide gila atau out of the box mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu para anggota bebas mengkritik atau memberikan saran kepada atasan atau bosnya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Aku rangkum sedikit banget ya, sebenarnya sedikit banget isi dari Smarter, Faster, and Better. Kalau teman-teman pengen beli, bisa banget beli di Gramedia atau di toko online juga banyak ya. Nah, kalau aku kasih rating untuk buku ini
ya 8/10 lah ya, 8/10, karena buku ini juga ya recommended banget buat kalian baca, untuk kalian bisa mempelajari gimana sih cara membangun perusahaan atau tim yang baik. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.